Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi dari Bapak Chandra Irawan. Ini dari mana ini? Nggak ada alamat pengirimnya ya. Ini beratnya 7 kg. Kira-kira apa isi dari paket ini? Lumayan ini. Langsung aja ini akan saya unboxing. Sepertinya untuk unboxingnya akan saya skip saja karena lumayan gede nih. Jadi satu meja ini. Ini akan saya unboxing dulu, kira-kira apa isi dari paket ini. Kawan, jadi tadi tuh packingannya waduh sangat tebal sekali, jadi sangat aman sekali. Isinya tuh 2 buah power supply. Jadi power supply-nya tuh modelnya seperti ini. Ini ada 2 jack AC input, entah ini input semua atau ini input, ini output untuk ngelink ke power supply yang lain. Kita kurang tahu juga. Untuk spek ini enggak ada spek pastinya sih kayaknya. Ini untuk binding post outputnya. Ini waduh, ini sepertinya hampir sama seperti power supply yang dikirim dari Dampit Malang. Sepertinya ini harus pakai remote control sepertinya ini. Cuma mudah-mudahan aja ini hanya colokan untuk kipas, bukan untuk remote. Ini yang satunya sama seperti ini. Ini juga ada 2 colokan AC. Ini untuk modelnya model APW9 14,5 sampai 21 volt. Ini mungkin ini tipe atau range tegangan ya. Kita kurang tahu juga. Kalau lihat dari fisik kipasnya, sepertinya power supply ini sudah power supply termasuk power supply capek, jadi dia kelihatan tebel banget debunya. Ini akan saya coba buka dulu. Kita coba buka dulu, kita lihat isinya apakah ada komponen yang terbakar atau gimana. Untuk memastikan aja, mereknya ini Bitman. Kita bongkar dulu. Kawan, jadi ini setelah saya bongkar itu isinya seperti ini. Ini 2 buah trafonya. Ini sangat besar sekali untuk kawatnya. Kalau rabaan saya sih power supply ini kalau hanya dayanya tuh kisaran 300 wattan lah, 300 ampere sepertinya sih sekitar 300 ampere 12 volt atau bisa jadi lebih. Kalau lihat dari spek trafonya ini luar biasa. Power supply ini baru saya buka, itu kondisinya sudah seperti ini. Ini kipas ini lepas, dan ini untuk bagian jack AC nya ini juga sudah lepas. Ini sepertinya 2 power supply. Jadi dia masuk sini, masuk rangkaian filter, penyearah, PFC.
Oke, begitu pula di sini. Ini masuk rangkaian filter dan di sini ada ini ada dioda, ada rangkaian penyearah, rangkaian PFC. Oke, jadi ini 2 power supply, 1 power supply switching utama. Jadi dari penguat awal dia melalui 2 sistem penyearah yang berbeda dan 2 sistem PFC yang berbeda, tapi 1 sistem switching. Oke, ini. Nah, ini sistem switching utamanya. Oh, ternyata switchingnya 2. Jadi yang ini kabelnya masuk ke sistem switching yang sini untuk trafo yang ini, dan untuk trafo yang bagian sini ini masuk ke switching yang bagian sini. Oke, dan hasil dari kedua trafo ini dijadikan satu. Oke, jadi ini sudah pasti sangat besar arusnya. Oke, ini elko nya hilang satu. Ini sudah bekasnya diangkat elko nya. Oke, kenapa itu elko nya kok diangkat? Waduh, ini juga ada komponen yang sudah hilang. Oke, ini dan ini optocoupler ada yang hilang. Ini MOSFET, ini sepertinya MOSFET sudah hilang. Oke, kondisinya seperti ini power supply nya. Oke, sepertinya sih kemungkinan untuk power supply ini bisa nyala itu sangat kecil sekali, karena sebelumnya sudah diobrak-abrik orang lain. Ya, mudah-mudahan aja nanti kita bisa menentukan dan menemukan komponen apa yang hilang ini. Oke, sebelumnya akan saya bongkar power supply yang satunya. Siapa tahu power supply yang satunya itu masih belum dibongkar. Oke, mudah-mudahan aja yang satunya masih utuh, jadi mempermudah kita dalam proses pengerjaan. Karena kalau sudah hilang gini ya harus berpikir lebih keras untuk menentukan jenis komponen yang hilang. Oke, akan saya buka dulu untuk yang satunya ini, baru kita lihat. Oke, ini kipas lepas. Ya, seperti itulah kondisinya. Oke. Nah, oke kawan, jadi untuk power supply yang satunya ini tuh masih utuh. Jadi ndak ada komponen yang hilang, cuma di sini tuh sudah ada proses reparasi. Nah, oke, itu sepertinya di elko ini terjadi lompatan arus listrik. Jadi bisa dilihat itu PCB-nya tuh berkarbon atau berarang. Nah, oke, dan itu sudah di repair tapi masih kurang bersih. Nah, kalau menurut saya itu masih sangat kotor. Jadi arang-arang karbon itu kalau nggak benar-benar dibersihkan, dia itu bisa mengalirkan arus listrik. Jadi masih ada nilai hambatannya kalau kurang bersih. Jadi kalau ada kasus seperti itu, diusahakan PCB itu dikerik sebersih mungkin sampai tidak ada sisa-sisa arang. Jadi harus benar-benar bersih. Oke, jadi untuk power supply yang ini, nah yang ini karena ini masih utuh, ini akan saya bersihkan dulu. Akan saya kerik dulu untuk elko yang gosong ini, lalu nanti kita coba. Oke, ini kalau kita lihat sekilas, ini yang bagian sini ini tuh harusnya ada heatsink, sedangkan yang ini nggak ada heatsinknya. Oke, kalau dilihat dari segi ketangguhan dari jumpernya,
jauh lebih tangguh rangkaian jumper yang ini. Oke, ini yang dilewati arus ini sebesar ini. Jadi memang real power supply ini dayanya sangat besar. Jadi arus yang dihasilkan dari power supply ini sangat besar. Ya berkisar kurang lebih sekitar 300 amperan lah kalau rabaan saya, bahkan bisa lebih sebetulnya, karena untuk supply switchingnya aja ini pakai dua sistem switching, dua sistem PFC. Jadi sungguh sangat luar biasa power supply ini kalau menurut saya. Oke, jadi ini akan saya bersihkan dulu, akan saya bongkar. Lalu setelah itu kita coba nyalakan, apakah mau nyala atau enggak. Di satu sisi juga nanti saya akan mempelajari ini ada komunikasi data dengan sistem di luar atau enggak ada. Oke, jadi kalau di sini nanti ada data RxTx, kemungkinan power supply ini tidak akan bisa mengeluarkan tegangan kalau nggak di remote dari luar. Jadi kasusnya sama seperti power supply yang dikirimkan oleh Bang Dimas kemarin yang dari Malang. Jadi kasusnya hampir sama seperti itu untuk sistem switchingnya. Tapi ini nanti kita pelajarin dulu. Mudah-mudahan ini power supply dicolokkan langsung nyala gitu aja. Oke, jadi biar gak mumet-mumet. Baik, ini akan langsung saya eksekusi aja. Akan saya bongkar dulu, saya bersihkan, lalu nanti kita lanjut videonya kira-kira power supply-nya mau nyala apa enggak. Oke. Nah, oke kawan. Jadi kondisinya power supply-nya tuh seperti ini. Oke, ini kabel jumper yang ditambahi oleh teknisi yang sebelumnya. Oke, dan ini di bagian baliknya itu seperti ini. Ini solderannya kurang rapi dan kurang matang, dan ini perlu kita bersihkan. Oke, ini juga perlu dibersihkan karena ini nanti bisa mengganggu arus listriknya. Oke, ini kalau kita lihat sekilas sepertinya power supply ini tidak menggunakan pengontrol sistem digital. Oke, cuma di sini ini soket yang kecil ini tulisannya tes 15, tes 18, tes 17, tes 16. Jadi di sini hanya ada tes point. Oke, nanti akan saya hubungi dulu pemilik dari power supply ini untuk nanyakan kira-kira soket ini arahnya kemana, apa ke modul kipas atau ke modul power controlnya. Oke, jadi itu perlu kita cari tahu dulu. Oke, yang lain sepertinya aman dan mudah-mudahan aja memang aman, nggak ada kendala. Oke, jadi masalah utamanya tuh hanya ada pada ini. Oke, jadi ini perlu kita angkat dulu elko-nya. Lalu bagian yang berarang ini kita bersihkan dulu. Baru nanti kita coba nyalakan. Tapi sebelumnya ini sekalian power supply-nya dibongkar. Ini akan saya mandikan dulu. Besok akan saya mandikan, kita tunggu kering karena ini kita ngerjakan pas tengah malam ini. Oke, jadi untuk pengerjaan mandi kita lakukan besok saja. Oke, termasuk ini akan saya lepas saja dulu supaya lebih mudah untuk proses pembersihannya. Oke, kita lanjut besok pagi aja karena sudah tengah malam ini.
Nah, oke kawan. Jadi ini untuk power supply yang ada bekas gosongnya di sini. Nah, ini setelah saya kerik pakai Grenda mini itu. Oke, jadi ini setelah bersih, putih bersih seperti ini, baru PCB ini sudah bisa dikatakan aman. Karena kalau masih ada karbonnya, dia itu masih bisa menghantarkan arus listrik. Kalau sudah putih bersih seperti ini, baru sudah dikatakan aman. Oke, jadi ini tadi lubangnya ini juga saya kerok karena di bagian tengahnya itu ada hitam-hitamnya masih. Jadi kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, oke, setelah itu, nah karena elko yang bawaan ini dia itu harus sesuai dengan besarnya ini tabnya. Oke, jadi ketebalan PCB-nya dengan lubang ini harus sesuai. Nah, karena ini sudah nggak sesuai, elko yang ini akan saya taruh di power supply yang satunya, yang mana elko-nya hilang. Nah, sedangkan yang ini nanti akan saya beri elko ini atau yang ini. Oke, cuma kalau yang ini sepertinya kurang karena ini tegangannya itu 400 volt. Nah, sedangkan yang ini dia itu 450 volt. Nah, oke, karena biasanya tegangan PFC dari power supply seperti ini itu tinggi, biasanya sampai 400 volt. Oke, ini kalau ukuran itu sama persis. Oke, ukurannya tuh sama persis, cuma dia nilainya beda. Yang ini 470 mikro, sedangkan yang ini 330 mikro. Oke, tapi nggak apa-apa karena selisihnya hanya dikit, nggak terlalu signifikan. Oke, karena ini nggak ada PCB-nya, jadi nanti kita bisa sesuaikan jumpernya. Kita beri kawat ke sini, jadi bisa lebih fleksibel lah daripada kita pakai yang ini. Nah, yang ini mending ditaruh ke power supply yang satunya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi ini akan saya akalin dulu untuk penempatan dan kawat jumpernya, baru nanti kita lanjut videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya pasangkan elko-nya. Oke, jadi ini saya akalin, saya kasih kawat seperti ini untuk jumper, dan ini untuk yang menghubungkan ke bagian yang sini. Oke, untuk bagian bawah pun rapi. Oke, saatnya untuk kita lakukan pengecekan apakah power supply ini sudah mau nyala atau tidak. Oke, ini akan saya carikan alas dulu karena bagian bawahnya itu rawan terjadi short circuit kalau kena ke kayu, jadi nggak aman, apalagi takutnya ada kotoran. Jadi akan saya beri alas dulu, akan saya sambungkan untuk kabel AC-nya, line AC-nya, baru kita coba nyalakan. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya persiapkan untuk kabel AC input dan kipas ini sudah saya pasang semua. Karena biasanya power supply semacam ini kalau kipas nggak terhubung biasanya nggak mau nyala seperti itu. Oke, ini akan saya coba nyalakan. Oke, kemungkinan langsung trip ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, kipas sudah nyala semua. Oke, tegangan utama nggak keluar. Oke, untuk tegangan yang kecil ini sudah keluar. Nah, oke, ini kipasnya puanter guys. Oke, jadi ini
Nah, seperti biasa power supply model server seperti ini, jadi kita harus tahu konektor ini arahnya kemana. Kalau yang besar ini hanya tegangan 12 volt, dan yang kecil ini sepertinya mengarah ke sistem kontrol. Oke, jadi kita perlu cari tahu dulu kira-kira untuk soket yang kecil ini arahnya kemana gitu. Oke, jadi ini akan saya tanyakan dulu ke user saya. Mudah-mudahan aja nanti bisa kita coba nyalakan hanya dengan di jumper atau gimana. Oke, akan saya tanyakan dulu. Oke kawan, jadi tadi saya sempat cari data tentang power supply ini dan akhirnya saya mendapatkan sebuah literatur bagaimana cara mencoba power supply ini tanpa kita menggunakan pitch power interface control. Oke, jadi di sini ada 4 pin, yang satu itu ground, yang dua itu enable, yang ketiga itu clock, dan yang terakhir itu SDA kalau nggak salah. Oke, jadi di video itu di YouTube saya sempat cari-cari untuk menyalakan itu bisa dengan cara kita men-shortkan pin enable dan ground. Oke, kita coba aja praktekan, mudah-mudahan aja bisa. Oke, ini akan saya coba nyalakan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, ini sudah nyala. Lalu kita coba shortkan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nah ini keluar tegangan. Oke, jadi alhamdulillah power supply ini sudah mau nyala. Oke, jadi dia itu nyalanya hanya ketika di-shortkan. Setelah dilepas dia akan turun kembali atau power supply-nya akan standby seperti itu. Jadi ketika pas di shortkan dia tadi tegangan naik. Oke, ini probe-nya kebalik, jadi dia terbacanya negatif. Oke, jadi untuk power supply yang ini masalahnya sudah teratasi, yaitu masalah itu hanya ada pada bagian elko yang gosong itu. Oke, karena mungkin kemarin yang nge-repair dia itu kurang paham dengan pengkarbonan PCB, jadi proses pembersihan kurang maksimal, akibatnya dia akan ada lompatan arus listrik dan terbaca oleh sirkuitnya, oleh rangkaiannya ada kebocoran arus. Jadi ada arus yang berlebih, akhirnya power supply-nya protek, nggak mau bekerja. Nah, oke, ini kalau kita perhatikan di sini tuh ada bekas solderan. Nah, ini di bagian kaki-kaki MOSFET dia itu ada bekas solderan. Nah, itu bukan saya yang nyolder. Jadi teknisi sebelumnya itu mengira ada short circuit pada bagian MOSFET-nya. Padahal kerusakannya itu ya pada bagian PCB yang masih
kotor itu, masih ada karbonnya. Oke, karena teknisinya kurang perhatian terhadap hal tersebut, jadi permasalahan pada power supply ini tidak teratasi. Oke, dan saya mengatasinya hanya dengan membersihkan jalur ini. Oke, jalur ini kita bersihkan sebersih mungkin dari yang namanya karbon atau arang lah. Oke, akhirnya power supply dapat nyala normal kembali dengan hanya kita membersihkan ini. Oke, dan penggantian elko-nya sih tidak perlu diganti karena aslinya ada, cuma yang asli nggak bisa ditaruh di sini karena lobangnya ini sudah lebih lebar daripada lubang aslinya. Oke, baik, jadi mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini, video tentang cara servis power supply merek Bitmain. Oke, ini mereknya Bitmain dengan tipe APW9. Oke, dengan kerusakan tersebut power supply ini sudah dapat nyala normal kembali. Oke, mungkin untuk power supply yang satunya kita bahas di video yang lain karena mungkin takut videonya ntar kepanjangan, ntar kalian bosan. Nah, oke, jadi demikian aja video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, oke kawan, jadi ini karena sudah kita pastikan power supply-nya nyala normal, jadi ini akan saya rapikan dulu. Nah, untuk bagian sini, karena bagian sini ini berhadapan langsung dengan kipas, dan saya kira awal mula kerusakan di bagian sini itu karena di sini itu benar-benar langsung disorot oleh kipas, jadi kotoran debu-debu yang dibawa oleh kipas dia tuh numpuk di sini, numpuk, dan lama kelamaan dia akan mengalirkan arus listrik dan akibatnya akan terjadi konsleting. Nah, kemungkinan seperti itu awal mula kejadiannya. Oke, jadi untuk bagian sini ini karena ada kaki MOSFET, ini juga akan saya tambahi untuk lemnya supaya nanti bagian kaki MOSFET ini aman dari debu. Oke, pada kasus power supply yang sebelumnya itu di kaki bagian diodanya dia itu ada kotoran yang menumpuk sampai short dengan bagian heatsinknya. Oke, pada power supply yang dulu. Oke, jadi pada power supply yang ini, nah ini karena ini jaraknya antara dari jalur ke heatsink itu sangat tipis, jadi itu sangat perlu dilakukan pelapisan. Oke, jadi nanti akan saya beri lapisan dari lem bakar. Jadi nanti akan saya beri lapisan dari lem bakar seperti ini. Ini sudah cukup kalau menurut saya, karena saya nggak punya lem silikon yang model seperti ini. Nah, ini sebetulnya sih lebih bagus lem silikon yang seperti ini karena ini tahan panas. Nah, sedangkan kalau yang seperti ini nggak tahan panas. Nah, tapi karena di sini tuh ditiup kipas terus, jadi saya rasa nggak akan terjadi nggak akan meleleh ininya lemnya nanti, karena di sini dekat dengan kipas, jadi terus-terusan ditiup, kemungkinan nggak akan sampai panas sampai melelehkan lemnya ini. Oke, apalagi kalau bagian elko sini ini tuh nggak ada panas sama sekali, yang ada panas itu mungkin hanya di bagian sini aja. Oke, jadi ini akan saya lapisin dulu supaya aman dan power supply ini awet kembali. Dan ini untuk menjaga supaya elko nih gak gerak-gerak seperti ini. Oke, karena nanti kalau gerak-gerak seperti ini takutnya dalam pengiriman nanti solderannya lepas. Oke, akan saya lapisin dulu.
Nah, oke kawan, jadi ini setelah kita rapikan semua sudah bersih. Lalu ini bagian sini, ini karena kemarin sudah kita bersihkan pelapisnya. Ini kan sebelumnya ada pelapisnya seperti ini. Nah, oke, jadi untuk mencegah terjadinya korosif, nah ini akan saya cat pakai cat clear. Oke, ini cat clear. Nah, ini. Oke, kita semprotkan aja tipis-tipis saja. Wah, udah mau habis ini kayaknya. Oke, jadi nggak perlu rapi-rapi banget karena kita hanya butuh fungsi untuk melapisi lapisan PCB yang sudah mengelupas, jadi supaya nanti nggak terjadi korosif. Harapannya seperti itu. Oke, ini kita tunggu kering dulu baru nanti kita masukkan ke boxnya. Oke. Nah, oke kawan, jadi power supply yang dikirimkan ini tuh aslinya milik Pak Dimas Dampit yang biasa servis power supply ke saya. Nah, cuma power supply yang ini itu pernah dikirimkan ke Bandung untuk diservis dan ternyata malah seperti ini, banyak power supply yang spare partnya hilang seperti itu. Oke.